Jika ingin kalbunya rehat, ya, maka perbanyak zikir. 2 zikir, Pak. Dalam hadis yang meskipun hadisnya tidak sahih tapi diamalkan oleh ulama-ulama kita, dan mereka mengatakan mujarab, orang-orang yang membaca pagi ataupun sore, dia tidak akan merasa miskin sampai sore. Jika dia baca waktu sore, dia tidak akan merasa miskin sampai merasa miskin. Itu beda loh ya. Jadi ternyata miskin itu karakter. Miskin itu karakter, fakir itu karakter, bukan hal. Nabi itu memilih hal miskin, tapi bukan karakter. Nabi kaya nggak? Kaya. Saya ada cerita istrinya 9, semua istrinya dapat pembantu. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara makan Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Sudah, tinggal kita rajin menjemputnya. Tapi kalau surga neraka udah dijamin belum ya? Khusyuk sudah dapat semua belum. Ini yang disebut, yang perlu kita pikirkan gimana caranya supaya masuk ya surga Allah dengan ridha Allah. Gimana agar mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Gak usah pikirkan pahalanya. Pahala itu Allah sudah urus. Di dalam Al-Quran Allah menyindir orang-orang yang sibuk memikirkan dunia. Bukan gak boleh mikirin dunia. Memang kita dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Tapi giliran akhirat enggak. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kalau akhirat kamu cari, tapi kalau dunia jangan lupa. Jangan dibalik. Kalau kita kan dibalik. Gimana? Dunia dicari, tapi jangan lupa kamu hamba Allah. Nah, begitu taklimnya selama ini, doktrinnya begitu. Dan itu tidak benar. Akhirnya orang saat mengejar dunia lupa prinsip akhirat. Ternyata kita bisa mengejar akhirat dalam dunia, dalam bekerja. Orang-orang yang bekerja karena ingin menafkahi keluarganya, orang-orang yang bekerja karena keikhlasan ingin berbagi kepada orang-orang yang bekerja karena ingin menabung, bisa haji, bisa umrah, bisa sedekah, bisa membantu orang lain. Orang-orang yang bekerja dengan jujur, tidak korupsi waktu, apalagi korupsi harta. Maka orang-orang ini sebenarnya dia zahirnya kerja di dunia, tapi batinnya sedang bekerja untuk akhirat. Kenapa orang kemudian hasad? Orang hasad itu dia tidak rehat. Dia lihat ada tetangganya, sahabatnya, teman kerjanya, kok lebih duluan naik karirnya daripada dia. Dia mikir, wah seharusnya kan itu bagianku, seharusnya kan itu jabatan untukku, seharusnya itu kan proyekku. Itu orang ini gak rehat. Sedangkan Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, atau dalam hadis lain, izhad fid dunya. Kamu zuhudlah terhadap dunia. Seperti zuhud, buanglah cintamu terhadap dunia, bukan buang dunia. Beda nggak? Buang dunia nggak benar. Yang benar adalah buanglah cintamu terhadap dunia. Kenapa? Al-mar'u abdul lima yuhib. Seseorang akan menjadi mudah sesuatu yang dia cintai. Mencintai sesuatu, kita siap-siap jadi budak. Maka yang pantas dicintai cuma Allah. Supaya nggak jadi budak selain Allah. Maka Nabi mengatakan, kita senang duit nggak? Senang, tapi senangnya jangan sampai jatuh cinta. Karena Nabi mengatakan, ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Akan lelah hidup orang-orang yang dia orientasinya mencari fulus, dinar, dirham, rupiah, dolar. Kenapa capek?
Walaupun dia sudah dapat, dia merasa nggak puas. Ada kawannya dapat proyek baru, ada kawannya dapat promosi baru. Itu kayak nyesek, mikirnya itu bagianku, nggak rehat. Kita udah sering kasih ilustrasi. Jika JNE, Tiki, Pos itu kalau ngirim dengan alamat yang tertulis pasti sampai. Masa Allah salah kirim? Maka semua orang-orang yang hasad itu telah melakukan satu dosa batin yang besar. Dosa batinnya besar. Apa itu? Su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah yang menjamin rezeki, berburuk sangka kepada Allah yang salah kirim rezeki. Di kalangan ustaz ada juga, giliran dia nggak ngajar lagi di suatu tempat masjid, dia pikir, wah ini kayaknya jadwalku diambil si anu nih. Nah, itu bisa terjadi. Artis juga begitu. Artis itu kan kalau cepat maka mati. Karena setiap kali 1 bulan 2 bulan ada artis baru, ya nggak? Sama, ustaz kalau udah artis juga begitu, Pak. Muncul ustaz baru, begini ancaman. Wah, ini ancaman baru lagi nih, ya. Temanya sama saya nih. Brandnya sama dengan saya, hati-hati Pak. Jadi di kalangan dai, ustaz, saya nggak sebut ulama, itu terjadi. Kalau mereka sudah mengartis, artis itu tujuannya apa? Popularitas. Ya, dan itu normal, kan persoalan duniawi. Tapi jika itu dalam persoalan ukhrawi, ini menjadi aneh. Makanya Imam Ghazali nulis Ihya Ulumuddin, obat bagi orang-orang yang atas nama agama kemudian dihasad. Ternyata Imam Bukhari adalah korban dari hasad itu. Imam Bukhari sebelumnya, Imam Bukhari itu di mana buat kajian hadis yang lain redup. Beliau itu asyams, seperti pelita, seperti matahari. Kalau sudah terbit, semua bintang dan bulan tidak terlihat cahayanya. Beliau masuk ke kota Naisapur, ditantang oleh 100 ulama, masing-masing ulama hadis bawa riwayat hadis, dibolak-balik sanad dan matanya, lalu beliau benarkan semua dan luruskan semua. Akhirnya ada kawan seniornya namanya Az-Zuhri yang juga gurunya mengatakan, isma'u min hadha syabil salih, kalian belajarlah kepada pemuda yang saleh ini. Akhirnya benar, Imam Muslim belajar kepada beliau dan Imam Muslim mengatakan, karena Bukhari a'lam min Zuhri fil ilal, dalam ilmu yang paling rumit dalam ilmu hadis namanya ilmu ilal, maka Bukhari adalah lebih pintar daripada Imam Zuhri. Ramailah pengajian Imam Al-Bukhari, sepilah pengajian Imam Zuhri. Apa kata Imam Zuhri? Wah, ini ada masalah. Akhirnya ada yang ngompor-ngomporin, dia esa, ustaz itu juga korban hoax. Ya, dipanas-panasin dan dibuatlah cerita hoax. Wahai Tuan Guru Muhammad Az-Zuhri, itu si Bukhari akidahnya menyimpang. Oh, disebutlah menjadi ustaz syubhat. Ya, kayak istilah-istilah hari ini. Benar. Akhirnya beberapa hari setelah itu Imam Bukhari diancam bunuh oleh orang-orang yang terkena hoax sekitar Imam Zuhri. Imam Zuhrinya sebenarnya tidak salah, tapi karena orang-orang sekitarnya itu dia kemudian menjadi tidak benar. Maka emang berat Pak jadi ulama itu. Dia harus punya basir, mata hati yang tajam. Gak cukup punya kawan. Baik. Jadi kalau ada orang hasad, orang iri dengki, orang merasa kok dia yang enak, saya kok nggak enak. Kok dia yang dapat rezeki, kok saya nggak dapat rezeki. Saya yang kerja, kok dia yang dapat apresiasi. Kalau orang ini hasad, tidak puas, maka dia telah suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ini dosa besar, dosa besar. Tapi di batin tidak kelihatan. Apa akibatnya orang kalau punya dosa ini?
nanti akan muncul sifat-sifat iblis ke dalam kalbunya. Sifat iblis itu salah satunya hasad, yang kedua nanti sombong, yang ketiga yang paling bahaya adalah provokasi, memfitnah, lalu jelek-jelekin orang itu, dan itu terjadi. Bapak Saudara Allah, maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, alih nafsaka minat tadbir, kamu rehatkanlah pikiranmu, jiwamu, hatimu dari mengurus yang telah Allah urus. Apa yang telah Allah urus? Rezeki kita. Allah telah jamin, Allah telah jamin. Maka dipertegas dengan hikmah yang nomor 5, biar cepat, biar dapat faedah yang lebih banyak. Kita lanjut ke hikmah yang nomor 5. Ijtihaduka fima dhumina lak, kesungguhanmu mencari yang telah dijamin bagimu, wa taqsiruka fima tuliba mink, sedangkan kamu tidak sungguh-sungguh kurang serius dalam melaksanakan, mengejar yang belum dijamin bagimu, yaitu mencari ridha Allah dan surga. Dalilun ala intimasil basirah minka, ini indikasi bahwa qalbumu buta. Jadi qalbu itu ada 3, Bapak Saudara Allah. Ada qalbun basir, qalbu yang bisa memandang. Ada qalbun muntamisun, qalbu yang muntamis, qalbu yang buta, yang tidak bisa melihat yang batin, yang telah Allah jamin. Dan ada yang ketiga, semoga kita tak masuk, qalbun mayyitun, qalbu mati. Kalau Bapak seorang Allah telah hadir dari masjid-masjid Allah, telah mau mendengarkan kajian-kajian, insya Allah nomor 3 udah enggak, nomor 2 belum terbukti, nomor 1 belum terbukti, tinggal dibuktikan nanti. Suatu kali Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat 261 Hijriah, sezaman dengan Imam Bukhari dan Muslim, wafat sama dengan Imam Muslim. Beliau biasa nggak jadi imam, yang menjadi imam tetap, mufti di daerah Taifur, sekarang daerah Iran, ya, Persia lama, itu kota Sunni. Selesai sholat, Imam Abu Yazid Al-Bustami ini biasa zikir pagi sore, ya, dan zikirnya panjang. Bahkan beliau sebelum imam itu bangun dan sebelum sampai imamnya di masjid, dia sudah duduk di masjid. Sehingga kabar itu sudah banyak orang mengira Abu Yazid tidak bekerja. Orang mengira apa? Abu Yazid tidak bekerja. Selesai sholat, selesai zikir pendek, si imam tanya gini, Abu Yazid, dulu orang sana kalau Abu Yazid dipendek, Bayazid. Bayazid, bima taqutu hadal yawm, kamu makan pakai apa hari ini? Itu bukan pertanyaan baik, Pak, itu pertanyaan ngejek. Duduk-duduk doang, kamu kerja apa? Kamu bisa makan apa hari ini? Emang kamu bisa kenyang cuma dengan zikir? Itu ngejeknya. Kira-kira gimana, Pak, perasaannya digituin? Dulu belum ada pegawai negeri, belum ada karyawan, belum ada seperti sekarang passive income, belum ada, kan? Lalu apa sikap Imam Abu Yazid? Jawabannya betul-betul menohok, tapi jangan dilakukan, ya. Apa kata beliau? As-salatu khalfa man lam yu'min bir-razzaq batilah. Salat di belakang orang yang tidak percaya Allah itu maha menjamin rezeki, salatnya batal. Berarti dia qadariyah, dia bukan mukmin ahli sunnah, dia qadariyah anti takdir, tidak percaya jaminan Allah. Fa'u'idu salati, saya wajib mengulang salat. Itu jawabannya. Dia ulang salat subuhnya. Dia mau kasih ajar nih imam yang kurang ajar. Tapi imam kita gak kurang ajar, Pak, ya. Imam kita baik, soleh sekali, alhamdulillah. Ahli zikir lagi, hafiz Quran lagi, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi hidup mereka, amin.
Beda gitu, orang yang sholatnya itu pakai Quran yang bersanad itu beda dengan orang yang tidak bersanad, beda Pak. Nah ini kalimatnya, kamu sungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin, tapi kamu tidak sungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin. Pertanda qalbumu buta. Ini kita cek nih kamu apa indikatornya. Kerja dari jam berapa berangkatnya? Jam 6. Kalau di Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, Bandung, ya, Pekanbaru, Medan, Makassar, itu udah sama. Balikpapan tuh udah mirip-mirip. Tapi Jakarta yang paling Masya Allah. Nanti stres orang Jakarta pindah ke Kalimantan. Ini berangkat pagi, anaknya masih tidur. Pas pulang, anak pun juga tidur. Yang cari apa? Kok terlalu ngoyo gitu, hidup itu kok terlalu serius? Apa masalahnya ini? Tapi giliran Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi, kalau malam hari kamu bangunlah sejenak. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam hari meskipun sedikit. Gimana tuh? Ketika malam hari dibangunkan dan dikatakan, bahkan hadisnya mesra sekali, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb turun. Makna turun serahkan aja kepada Allah. Ini terasa salah satu makna arih nafsaka minat takbir. Gak usah urus maknanya. Kenapa terjadi perdebatan antara ahli-ahli akidah? Nuzul itu pindah tempatnya. Itu kan perdebatan Ibn Taimiyah dengan Suki. Ngapain kita debat-debat begitu lagi? Gagal fokus sebenarnya itu, ya. Meskipun perdebatan mereka ada ilmunya, cuma kita ini gagal fokus. Akhirnya orang mikir, Allah kalau di atas aras terus sepertiga malam terakhir pindah dong. Kan tak perlu mikirin itu. Yanzilu rabbuna, Rabb turun sepertiga malam terakhir. Tanazzul di sini karena Allah bukanlah benda, Allah juga bukan roh, maka perpindahannya bukan perpindahan tempat, turunnya bukan turun tempat. Jangan fokus di situ, fokus di kalimat belakangnya, kalimat mustaghfirin, aghfirullah. Adakah yang mohon ampun, minta ada pengakuan dosa, aku ampuni. Jadi dalam tradisi kerohanian Islam, pengakuan dosa nggak perlu kepada ustaz, nggak perlu kepada kiai. Pengakuan dosa cukup langsung kepada Allah. Tebar sajadah jam 3, kita akui satu-satu dosa kita sebutkan. Ya Allah, kemarin aku dosa ini. Ya Allah, kemarin aku nakal. Ya Allah, sebutan itu. Pengakuan dosa dalam tradisi keislaman, tradisi rohani keislaman tidaklah dengan menyebutkan dosanya kepada kiai. Sebutkan langsung kepada rohnya kiai, yaitu Allah Ta'ala. Kalau kita curhat kepada Allah, mungkinkah Allah beberkan? Enggak. Tapi kalau curhat ke orang, meskipun itu ustaz atau kiai, suatu saat mungkin akan diceritakan. Mungkin. Ini bedanya. Bapak kasih memberkan Allah. Jangan fokus di hadis Allah turun, tapi Allah yang mengatakan, aku datang kepadamu setiap malam terakhir, setiap akhir-akhir malam, tapi kamu tidur. Gitu. Itu fokus hadisnya. Maka mulai malam nanti, saya rasa kalau sudah mengenal bab ini, kayaknya kita yang wajib tahajud Pak secara rohani. Meskipun tidak wajib secara fikih, tapi roh kita butuh. Meskipun kalau ninggalin gak dosa, tapi kalau ninggalinnya terasa sesuatu di kolom. Jika tidak, maka sholatlah sebelum tidur. Sholat witir, inilah amalan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, amalkan ini, sholat sebelum tidur. Biar ada, coba rasakan saja 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, hidupnya akan terasa berubah. Ketika kita menyisihkan setengah jam bersama Allah di waktu malam hari, ya, setengah jam aja mau nggak Pak? Mau ya? Biar nggak bosan, caranya gampang.
Pertama kita bangun, kita gosok gigi dulu, berwudu, kalau perlu mandi, karena mandi di malam hari itu faedahnya banyak. Mandinya pakai air yang sejuk, jangan air yang panas. Jangan juga air yang terlalu dingin. Lalu kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholatul iftitah, sholat pembuka, begitu sunnahnya. Sholat ringan aja, kuliah kulhu. Lalu setelah itu zikir. Mulai zikir kondisional, istighfar. Satu-satu dosanya seperti astagfirullah dan dosa ini, astagfirullah dosa itu. Ingat semua dosa-dosa kita yang berlalu. Udah bangkit lagi, sholat 2 rakaat. Setelah selesai kita mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Nah ini yang saya lakukan biasanya ya. Terus sholat 2 rakaat, nggak usah panjang-panjang, cari ayat yang cocok sama kita. Tapi kalau mau panjang, nggak hafal Quran, taruh Quran di depan boleh. Karena ada standing apa namanya? Ya standing Quran itu ya, kita bisa pakai. Dan itu sholatnya sah. Lalu setelah itu zikir. Zikir apa yang paling kita suka? La ilaha illallah paling gampang pada baca. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah dapat ilmu zikir, talqin zikir dari guru, amalkan zikir yang diajarkan guru. Nah itu lebih dahsyat tuh ya. Mulai agak capek, pegel kakinya, kesemutan, bangkit lagi berdiri. Sholat lagi 2 rakaat. Begitu terus Pak. Mendekati ke subuh, berangkat ke masjid, kita sholat sunat 1 rakaat, disebut witir. Dan Allah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah, aku witir esa dan menyukai yang sholat witir. Maka ciri-ciri kekasih Allah setiap malam itu dia punya sholat witir. Kenapa? Kekasih Allah artinya orang yang dicintai oleh Allah. Kita ulang-ulang perkataan ini, semoga ini menjadi habit. Amin ya rabbal alamin. Bapak selamatkan Allah, jika kita bekerja dari berangkat jam 6, balik pun jam 6, bahkan jam 8, berarti lebih dari 12 jam. Benar nggak? Walaupun di tengah-tengah nanti isya, zuhur kita sholat, asar kita sholat. Beberapa orang asarnya lewat sampai ke maghrib. Beberapa orang setelah asar kemudian dia jalan sampai di rumah udah jam isya. Maghribnya hampir setiap hari ketinggalan. Cuma karena mau mengejar yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa gak tunggu sebentar? Kenapa tidak mampir di jalan? Menjamak sholat itu boleh, tapi kalau setiap hari nggak boleh Pak. Nggak boleh ya, setiap hari nggak boleh. Karena itu namanya menggampangkan agama. Maka teks ini benar-benar menyindir kita semua, orang-orang yang dia hanya mengejar sesuatu yang dijamin, tapi tidak mengejar sesuatu yang belum pasti jaminannya. Pertanda kalbunya buta dan hatinya. Kalau buta terlihat kan? Ketika Allah datang malam hari kepadanya, dia nggak mau. Tapi kalau bosnya manggil, kira-kira gimana? Coba cek. Ada interview, panggilan interview, langsung siap-siap. Bahkan bangunnya sudah mulai jam 3 persiapannya. Kalau anak-anak sekolah kan beda lagi. Kalau besok mau ujian, waduh dahsyat, persiapannya dahsyat. Ini tanda, indikator bahwa kita lebih percaya kepada makhluk daripada Khalik. Lebih percaya si makhluk itu yang ngasih kita rezeki daripada Khalik. Ini realita enggak? Kalau dipanggil sama atasan, bahkan baru level manajer manggil kita, kayaknya langsung ya. Namun jika Tuhan yang manajer itu manggil, no ya. Apalagi yang manggil nanti GM-nya, apalagi yang manggil nanti direkturnya, Masya Allah. Di sini kemudian ada pertanyaan besar. Kamu lebih yakin kepada Allah atau kepada makhluk? Bapak selamatkan Allah, kalimat ini bukan berarti kita gak respect kepada makhluk. Nabi mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah."
Orang yang tidak respect kepada makhluk, dia tidak hormat kepada Allah. Orang yang tidak syukur kepada makhluk, dia tidak syukur kepada Allah. Kita bisa mensyukuri yang kecil-kecil, nanti akan terbiasa mensyukuri yang besar. Apalagi kalau sudah bisa bersyukur yang besar, ya. Inilah yang dimaksud dengan ayat. Jadi ini biasa salah terjemah, kita sudah pernah bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahannya menurut saya banyak yang keliru. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, itu keliru, untuk menyembahku. Namun terjemahannya harus pakai maknawi sedikit, ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Fitrah dari jiwanya adalah untuk beribadah kepadaku. Kalau terjemahan pertama seakan-akan Allah itu butuh sesembahannya, butuh ritual dari kita. Tapi terjemahan yang kedua, yang butuh ibadah itu kita. Maka liya'buduni, kecuali mereka butuh ibadah kepadaku. Coba rasakan. Sholat itu hari ini menjadi beban, makanan rohani, atau menjadi hiburan. Kebutuhan berarti makanan rohani, ya. Sudah begitu? Walaupun gak enak tetap makan kan? Kita misalnya tuh gak enak, kita tetap makan. Kenapa? Ingin menjaga stamina. Tapi kita cek, Pak, jika makan gak enak, berarti ada masalah pada badan, bukan pada makanan. Jadi Pak Mirwan makan apa Pak sukanya? Asam pedas. Asam pedas enak, giliran saya makan gak enak. Apa yang salah? Mungkin saya lagi demam. Orang demam gak suka makan asam pedas. Atau mungkin lidah saya lagi sariawan. Ketika itu terjadi, kita boleh nyalahin si asam pedas atau nyalahin kita sendiri. Jadi Bapak Saudara Allah, hidangan rohani bernama tahajud, hidangan rohani bernama zikir malam, hidangan rohani berjamaah bernama salat subuh berjamaah. Jika tidak terasa nikmat, lezat, berarti ada sariawan di kolbu. Buta mungkin enggak, kan datang ke sini. Jadi saya pastikan Bapak Ibu ini tidak ada yang buta kolbunya. Alhamdulillah. Namun kalau sariawan banyak saya rasa, ya. Ini kelihatan, ya. Buktinya apa? Pikirannya melayang-layang lagi sholat. Itu tandanya tuh. Orang kalau demam kan begitu, ya, suka ngigau kemana-mana. Ini ngigau rohani gitu, Pak. Tahu-tahu udah walatolin, udah amin aja, ya. Tahu-tahu udah Allahu Akbar. Ini tandanya, ya. Atau kadang-kadang orang kalau sakit, apakah merasa dunia ini waktu itu sebentar atau lama? Lama. Maka sholat yang pendek tadi itu sholat pendek menurut saya. Karena kita punya guru, itu kalau sholat 1 juz, subuh itu 1 juz. Jadi dia selesai 15 menit sebelum syuruk. Sebelum syuruk baru selesai. Coba imam kita buat begitu, kabur. Masjid ini langsung ini. Namun dalam bab imam, ya, kepemimpinan, kita nggak boleh memimpin sholat di luar batas kemampuan makmum. Itu memang ada hadisnya, ya. Suatu kali Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal itu bisa sholat 2 kali. Sholat isya bersama Nabi, berarti sholat isya di tempat Nabi itu tidak terlalu awal, tidak terlalu malam. Tapi sholat isya di kampungnya dia, di kompleknya dia itu agak malam. Ini bukti bahwa boleh mentakhir isya tapi jamaah. Lalu dia pulang, hadis Sahih Bukhari Muslim. Dia pulang, dia jadi imam di kampungnya. Ketika dia jadi imam, ternyata imaminnya pakai surat-surat panjang, surah Al-Baqarah 3 juz.
Ya, mimpin sholat pakai surah Al-Baqarah, kira-kira gimana? Lagi senangnya baca Quran, benar, iya benar amalnya. Tapi ternyata di belakang ada seseorang yang pekerja keras, ngangkat batu, ngangkat kayu, ngangkat nebang pohon kurma. Dia maunya sholat itu ya idza jaa nasrullahi wal fath inna a'tainakal kautsar qul ya ayyuhal kafirun. Dia senyum-senyum tuh ya. Silakan dipertimbangkan Pak Imam. Akhirnya imam kita kalau maghrib cepat kan di sini, isya-nya dipanjangin biar adil Pak. Boaz satu surah Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Ada satu orang keluar dari shaf, lalu dia selesaikan sholat sendiri. Gimana kira-kira? Besok yang disalahkan siapa? Orang-orang menyalahin orang ini. Jadi di kompleknya Abu Az bin Jabal yang disalahkan si pekerja keras ini. Udah bau, bodoh, sholatnya keluar lagi, salah-salahin. Tapi sampai ke Nabi, yang Nabi salah bukan si orang ini. Yang dipanggil siapa? Mu'az. Maka semoga nanti di Bintaro sekitar ini ada semacam dewan pembina masjid, tim syariahnya nanti memimpin imam-imam masjid, pengurus-pengurus masjid, negur baik-baik apa yang salah di masjid ini. Ada kajian yang terlalu keras di sini, atau kajian liberal masuk sini, atau syiah masuk sini, atau ada kebatinan masuk sini. Bisa diobrolkan baik-baik. Seperti Nabi ingin menegur Mu'az. Apa kata Nabi? Bukannya keren sholat 1 juz 2 juz, iya, tapi kalau kita punya makmum lemah enggak? Apa kata Nabi? Afattan anta ya Mu'az. Hei Mu'az, kamu pembawa fitnah. Apa arti fitnah di situ? Fitnah artinya kekacauan. Satu jamaah keluar dari shaf itu disebut kekacauan. Maka kalau ada orang jamaah tetap ini tersinggung karena saya, mohon maaf Pak, berarti saya membawa fitnah. Ya, nggak ada yang tersinggung kan? Kalau tersinggung kasih tahu aja Pak, mohon maaf ya, jangan sampai dibawa ke akhirat nanti. Nggak boleh itu disimpan. Kalau iya, itu tersinggungnya harus syar'i. Kalau tadi syar'i enggak. Kalau cuma karena manhajnya beda sama ustaz, itu nggak masuk. Mazhabnya beda sama ustaz, nggak masuk. Kan masjid kita sudah punya manhaj, akidah Ahlussunnah, berfikih dan bertasawuf. Maka di luar ini itu bisa ditegur, ya. Kalau ada orang membid'ahkan akidah Ahlussunnah, ya, ini kan ada ustaz. Akidah Ahlussunnah kita kan sudah kita sepakati, seperti yang dipakai oleh ulama-ulama kita di Al-Azhar, di Hadramaut, di Suriah, di NU Muhammadiyah, ya, ulama-ulama pesantren, bahwa akidah Ahlussunnah kita bermanhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab yang 4, lalu bertasawuf syar'i, yaitu Junaidiyah dan Ghazaliyah. Di luar itu maka dia dianggap menyimpang, ahlul fitnah. Itu bisa dilaporkan, bisa didiskusikan lagi. Tiba-tiba ada ustaz yang ngomong Asy'ari itu sesat, wah itu bisa dihabisin tuh ustaz, ya, pembawa fitnah dia. Tidak perlu bermazhab, ini pembawa fitnah itu. Jadi fitnah itu ada 2 tadi, fitnah fiqhiyah secara fikih, orang ini keluar. Ada fitnah fikriyah, pemikiran, bikin rusuh orang berpikir, bikin ramai orang, bikin gak nyaman orang. Ini namanya fitnah fikriyah. Ada fitnah ruhiyah, kalau pengajian dia bikin orang nanti jadi liberal, jadi kebatinan, gak mau sholat lagi, cukup eling saja. Nah, ini orang-orang ini fitnah ruhiyah. Bapak salamkan Allah, maka Allah Ta'ala, ya, kembali ke teks yang tadi mengatakan, jadi terjemahannya bisa dikasih secara maknawi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tercipta secara tabiat, secara natural, hanyalah untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau ada mobil, motor lewat bukan di jalurnya, nyaman nggak jalannya?
jalannya di trotoar, nyaman nggak Pak? Kalau ada yang masuk ke sawah, mobilnya jalan nggak jalan. Ketika orang sudah keluar dari konsep ubudiyah, kerjanya bukan kerja ibadah lagi, tapi kerja betul-betul kerja ketamakan, maka pekerjaannya dia ini membuat dirinya tidak nyaman. Maka rohaninya sudah mulai gak nyaman. Ini yang dikatakannya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apa kamu tidak memandang? Kamu nyaman gak dengan itu? Saya tahun ini pindah kerja dari universitas negeri ke swasta. Lalu teman saya bilang, loh Ustaz, kan gak keren pindah dari negeri ke swasta. Saya pikir yang tahu bahagia kan aku. Aku bahagia, terus kamu kenapa gak bahagia? Loh kan kita pengen Ustaz keren itu harusnya di negeri. Wih, gitu kan? Saya sekarang pindah ke depannya UIN, Pak. Di situ ilmu Al-Quran, bertemu dengan ahli Quran setiap hari, setiap ngajar maksudnya ya, setiap 3 kali sepekan, 2 kali sepekan. Dan itu ternyata lebih nyaman di kolbu. Karena mungkin saya punya dosa waktu di UIN ya. Saya menghidupkan kitab-kitab yang dulu dilarang orang untuk dibaca. Walaupun kitab itu bukan untuk diamalkan isinya, untuk dikritisi isinya, tapi itu kemudian ada perasaan gak nyaman di hati. Meskipun kemudian gak menjadikan mahasiswa liberal, malah mengkritisi itu semua, tapi ada perasaan gak nyaman ya. Dan kebahagiaan itu kita yang tahu. Maka berdasarkan Allah, Imam Ibn Athaillah mengatakan, ciri-ciri menjahil murid, ciri-ciri indikator seorang murid itu, seorang hamba Allah itu kurang cerdas. Kalau bahasa Arabnya jahili, bahasa kasarnya apa? Kejahilan ya, kita sebut bahasa lembutnya. Ciri-ciri seorang gak cerdas itu, dia bekerja karena kata orang. Dia berbuat karena kata orang, wah biar keren deh, karena kata luar negeri kerjanya di Sudirman gitu kan. Tapi setiap hari kena macet, kan gak enak. Kalau emang gak nyaman, tapi kalau dia nyaman jadi karyawan, biarin aja. Ada orang emang tabiatnya tabiat leader, gak cocok jadi karyawan, tapi karena dengar kata orang, masa tamatan luar negeri, masa doktor, masa karena masak-masak itu ya, akhirnya nggak pede dengan kerjaannya, malu dengan pekerjaannya. Kan kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang dengerin orang. Maka berdasarkan Allah, orang berjalan zikir qalbu akan menumbuhkan satu karakter di qalbunya, disebut siqatun nafs, percaya diri tingkat tinggi. Kurang percaya diri apa? Imam Bukhari di saat anak-anak main-main, dia sibuk ngaji. Apa kata orang? Bukhari gak asik, gak bisa diajak main. Ya, kuper itu. Dan itu ternyata terjadi pada setiap ulama besar yang namanya disebut hari ini. Semua ulama besar yang disebut namanya hari ini hampir dikatakan kuper, gak keren, tapi ternyata ilmu mereka bermanfaat. Oleh karena itu Ibn Athaillah mengatakan, jika ingin qalbunya rehat, kembali ke hikmah yang keempat, jika ingin qalbunya rehat ya, maka perbanyak zikir, 2 zikir Pak. La ilaha illallah, tapi maknanya dinaikin. Tiada yang mengatur rezekiku kecuali Allah. Tiada yang mengatur kenyamanan hidupku, semuanya kecuali Allah. Dan zikir kedua yang disebutkan Kanzul Jannah, investasi surga,
La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dalam hadis yang meskipun hadis tidak sahih tapi diamalkan oleh beberapa ulama kita dan mereka mengatakan mujarrab, man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marrah lam yaftur abadan, ya. Lam yafqar abadan. Orang-orang yang membaca pagi ataupun sore la haula wala quwwata illa billah, dia tidak akan merasa miskin sampai sore. Jika dia baca waktu sore, dia tidak akan merasa miskin sampai merasa miskin. Itu beda loh ya. Jadi ternyata miskin itu karakter. Miskin itu karakter. Fakir itu karakter, bukan hal. Nabi itu memilih hal miskin, tapi bukan karakter. Nabi kaya nggak? Kaya. Saya udah cerita, istrinya 9, semua istrinya dapat pembantu, semua istrinya dapat kendaraan, semua istrinya dapat rumah, semua istrinya dinafkahi, dan semua istrinya tempat orang-orang ngadu. Mau makan pagi itu banyak orang di rumahnya, istri-istrinya. Maka Nabi mustahil miskin. Orang-orang yang mengatakan Nabi miskin itu suul adab kepada Rasulullah, dia buruk adab kepada Rasulullah. Imam Subki Taqiyuddin mengatakan, yang penqala an-nabi faqir atau miskin, yang mengatakan Nabi itu fakir atau miskin, saya khawatir dengan imannya, atau saya khawatir dengan adabnya, ya. Atau semakna yang dikatakannya dalam riwayat anaknya Tajuddin As-Subki. Jadi ini banyak nih beberapa kajian-kajian masih ngomong, kalau ini bulan Maulid, Nabi itu miskin, astagfirullahaladzim. Seharusnya dia akan dapat mimpi ketemu Rasulullah, nggak dikasih, Pak. Cuma karena ngomong begitu. Baik, saya rasa cukup 2 hikmah, ya, nggak usah banyak-banyak. 2 hikmah.